Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Kak Jainuddin. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kompas, jenis dan cara kerja dari kompas ini. Saya ambil artikel dari rimbakita.com. Oke, langsung pengertian kompas, jenis, komponen, cara kerja dan penggunaan. Kompas ini merupakan alat navigasi yang memanfaatkan medan magnetis bumi dalam menentukan sebuah arah. Sebelum pedoman arah ditemukan, dalam menentukan sebuah arah manusia menggunakan posisi benda-benda langit sebagai patokan, misalnya matahari dan bintang. Pengertian kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah mata angin. Alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Dalam bidang maritim, kompas memberikan manfaat dalam menentukan arah untuk menempuh perjalanan jauh secara aman dan efisien dibanding berpegangan terhadap posisi bintang. Nah, sejarah dan penemu kompas. Kompas magnetik pertama itu ditemukan oleh dan digunakan sebagai alat bantu untuk meramal pada tahun 200 sebelum Masehi atau awal dinasti Han, Tiongkok. Kemudian teknologi magnetik ini diadopsi oleh dinasti Song pada abad ke-11. Orang-orang Eropa tercatat mulai menggunakan kompas berawal di daerah Eropa Barat dan Persia, itu pada awal abad ke-13. Penemuan jarum magnetik yang selalu mengarah utara dan selatan juga dijelaskan pada buku Loewenheim. Pada abad ke-9, orang Tiongkok mengembangkan kompas menjadi dua jenis, yaitu jarum yang mengambang dan jarum yang berputar. Penyebaran kompas pertama kali dilakukan oleh seorang pelaut Persia ketika mendapatkan kompas dari orang Tiongkok. Akan tetapi, baru pada tahun 1877 kompas dari seorang Inggris bernama William Thomson, atau Baron Kelvin atau Lord Kelvin, yang dapat diterima oleh semua negara. Sebab kompas tersebut telah mengalami perbaikan dari kesalahan-kesalahan akibat defisiasi karena menggunakan material besi yang meningkat untuk membangun kapal. Yang selanjutnya, fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara selatan yang menjadi tempat medan magnetis bumi. Selain itu, kompas juga berguna untuk mengukur besar sudut, mengukur besar sudut dari kemudian mengukur besar sudut peta, besar sudut kompas, menentukan letak orientasi, mempermudah penghitungan dan pembacaan peta. Cara kerja kompas. Prinsip kerja kompas adalah adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan selatan yang akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, ini arah mata angin. Sumbernya pelanginada.com. Ini U itu utara, S selatan, kemudian ada B dan T barat dan timur, kemudian di antara selatan dan barat itu ada BD barat daya, kemudian di antara timur dan selatan ada TG tenggara, di antara timur dan utara ada TL atau timur laut, di antara utara dan barat ada barat laut. Itu sudutnya, derajatnya, utara 360, UTL atau utara timur laut 22,5, timur laut 45, 45 derajat. TTL timur laut itu 67,5. Ini istilah-istilahnya. Tenggara 90, TM timur menenggara 112,5, TG tenggara 135, SM selatan menenggara 157,5, S selatan 180, SBD selatan barat daya 202,5 derajat, BD barat daya 225, BBD atau barat daya itu 247,5, yang B barat itu 270, BBL barat laut 292,5, barat laut 315, dan UBL utara barat laut 337,5 derajat. Bagian kompas. Nah, ini komponen kompas, ini yang akan menjelaskan ini bentuk dari kompas bidik.
Ya, sebab kompas ini umum digunakan pada kegiatan penjelajahan. Nah, ini kita lihat, ini ada yang pertama foldingnya, kemudian ada garis ya, ada tutupnya, ada cermin, yang keempat jendela ya, jendela pandangnya. Terus yang kelima ada lingkaran pembagian derajat, yang keenam di sana ada jarum kompasnya. Kemudian yang ketujuh ada tangan-tangan penunjuk. Yang kedelapan ada mata lembu atau pengatur dari horizon kita. Kemudian yang kesembilan ada silometer. Yang ke-10 itu lubang ya untuk mengintip kita. Yang ke-11 itu di sana. Nah, ini ada putaran pengatur atau penyetel. Yang ke-12 itu ganjalnya. Nah, nanti buat tanda. Yang ke-13 itu pena penunjuk. Itu bagian-bagian pada kompas bidik. Ya. Nah, istilah-istilahnya ada dial, bagian permukaan yang tertera angka atau huruf seperti jam. Visir itu pembidik sasaran. Kaca pembesar untuk melihat sasaran dan angka pada dial agar lebih jelas. Jam penunjuk menunjukkan lokasi magnet bumi. Tutup dial ini punya dua garis bersudut 45 derajat dan dapat diputar. Alat penggantung ini tempat mengaitkan tali dan dapat juga menyangkutkan ibu jari untuk melakukan pembidikan. Cara penggunaan kompas bidik. Ini yang pertama ya, agar kita punya arah yang akurat, maka tahapannya meletakkan kompas di atas permukaan datar. Yang kedua, tunggu jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan arah utara dan selatan. Yang ketiga, bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan kaca pembesar ya sekitar 50 derajat dengan kaca dial. Apabila penglihatan visir diragukan karena kurang jelas yang terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Yang kelima, apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat sebelum menuju sasaran. Ya, kemudian tetapkan dulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat, cari benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya sebagai patokan untuk mencegah kehilangan jalur. Yang keenam, sebelum bergerak menuju sasaran bidik, tetapkan pula sisik balik atau back azimuth atau back reading agar kita dapat kembali ke tempat semula apabila tersesat. Nah, rumus menentukan sasaran baliknya adalah apabila sasarannya kurang dari 180 derajat ya. Masa itu sama dengan ditambah 180 derajat. Contoh 30 derajat, sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat atau sama dengan 210 derajat. Tapi apabila sasarannya itu lebih besar dari sudut 180 derajat dikurang ya 180 derajat, contohnya 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 dikurang 180 derajat atau sama dengan 60 derajat. Nah, itu cara ya kita memakai kompas bidik. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis kompas. Perkembangan teknologi dan kebutuhan menuntut produsen kompas menghadirkan produk yang sesuai dengan keinginan dan daya beli pasar, meskipun pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. Kompas dapat dibeli melalui ya mulai dari harga yang puluhan ribu hingga jutaan. Tentu harga yang relatif lebih mahal menjadikan kompas mempunyai kualitas yang lebih baik, seperti daya tahan atau keawetan, tingkat presisi yang lebih akurat dan sebagainya. Ini saya akan jelaskan berdasarkan artikel dari rimba.com ini. Nah, yang pertama ada 11 jenis kompas. Ini kompas biasa atau kompas analog. Ini adalah jenis kompas yang paling umum digunakan karena harganya relatif murah. Kompas analog atau biasa ini berisi jarum magnet yang direndam dalam satu cairan. Namun penggunaan kompas ini harus benar-benar dalam keadaan tenang dan pada posisi datar. Ya, mengingat harganya yang murah, tentu tingkat akurasinya juga tidak terlalu baik. Yang kedua, kompas bidik atau kompas prisma. Ini tipe kompas bidik biasa yang digunakan oleh TNI, tim SAR, navigator, dan pendaki gunung. Nah, kompas ini punya garis lembut dengan poros vertikal yang berfungsi untuk membidik sasaran dan menentukan derajat posisi sasaran. Nah, kompas prisma ini atau bidik ini harganya yang bervariasi dari puluhan ribu hingga ratusan ribu. Kompas bidik yang memiliki kualitas baik umumnya dilengkapi dengan fosfor untuk membantu penglihatan pada malam hari. Ya. Yang ketiga, kompas silva. Ini kompas silva adalah salah satu jenis kompas yang biasa dipakai dalam bidang topografi. Kompas ini mempunyai protektor datar yang berfungsi sebagai tempat pada peta topografi. Kompas ini digunakan untuk membantu navigasi di darat. Yang selanjutnya kompas tam. Ini kompas ya yang punya jenis mirip dengan kompas silva,
hanya saja memiliki model yang berbeda. Kompas ini digunakan seperti cincin yang dipasang pada ibu jari atau jempol. Yang kelima, kompas digital. Bagi orang yang suka melakukan perjalanan, ini seperti menjelajah hutan atau mendaki gunung, kompas ini merupakan pilihan praktis. Nah, kompas digital memiliki tingkat akurasi yang baik sebab penentuan arah telah menggunakan komputerisasi dan data disajikan secara digital. Yang keenam, kompas GPS atau satelit. Kompas jenis ini terintegrasi dengan satelit. Kompas GPS dapat digunakan pada area blank spot. Nah, teknologi dalam menentukan arah ini telah diadopsi oleh sistem GPS mobil yang dapat menampilkan pergerakan si pengguna. Yang ketujuh, kompas kiblat. Ini dimanfaatkan untuk menentukan arah dan posisi kiblat bagi umat muslim. Ini biasa digunakan ketika mengawali pembangunan musola atau masjid, atau kita mencari arah kiblat untuk yang melaksanakan sholat. Kompas nakoda. Kompas nakoda merupakan kompas yang digunakan di bidang pelayaran. Kompas ini sangat presisi dan tahan terhadap goncangan ketika terkena ombak besar. Jadi sangat baik sekali nih. Yang ke-9, kompas solid state. Teknologi ini merupakan jenis kompas yang tertanam di smartphone kita biasanya. Nah, ini udah ya. Rata-rata smartphone pakai ini. Solid state kompas adalah perangkat keras yang juga disematkan pada beberapa benda lain seperti jam tangan serta gadget yang memiliki fitur kompas. Yang ke-10, kompas astronomi. Kompas ini diandalkan bagi para penggiat di bidang astronomi atau orang-orang yang tengah menjelajahi daerah kutub. Jenis kompas ini sangat akurat dan memiliki fitur letak geografis, bujur, dan lintang. Yang terakhir, kompas atau gyro kompas. Ini sistem kompas yang mampu mempertahankan orientasi dengan prinsip ketetapan momentum sudut sehingga tahan terhadap goncangan dan sangat presisi. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan kompas. Kita sudah mengenal pengertian kompas, jenis kompas, cara kerja dan penggunaan kompas. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.